Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatus saniyatu fi fadlil qiyami bis salati laila. Hikayah yang kedua tentang fadilah salat malam. Hukiya anna rajulan ishtara ghulaman. Diceritakan bahwa seorang lelaki membeli seorang sahaya. Faqala lahu ya maulaya uridu minka salasata syurut. Sahaya itu berkata, wahai tuanku, saya mengajukan 3 permohonan. Ahaduha alla tamna'ani anis salati iza dakhala waqtuha. Yang pertama, Tuan jangan menghalangi saya untuk melaksanakan sholat apabila telah masuk waktunya. Wasani antastakhdimani bin nahari wala tushghilni bil lail. Yang kedua, Tuan hanya meminta pelayanan saya di siang hari dan tidak menyibukkan saya di malam hari. Wasalisu antaj'ala li baitan la yadkhuluhu ahadun ghairi. Yang ketiga, Tuan memberikan saya satu kamar yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Faqala lahu laka zalik. Lelaki tersebut berkata, saya penuhi permohonanmu. Fanzur ila hazihil buyut. Maka silahkan kamu memilih satu kamar daripada kamar-kamar yang ada di rumah saya. Fatafa biha hatta ra'a baitan kharaban fakhtarahu. Maka dia memeriksa satu persatu kamar yang ada di rumah itu. Lalu ia memilih kamar yang rusak. Faqala lahu maulahu, maka tuannya berkata, limakhtartal kharab, kenapa kamu memilih kamar yang rusak ini? Faqala, maka ia menjawab, ya maulaya, ama alimta annal kharaba yakunu ma'allahi amara wa bustana. Wahai tuanku, apakah Tuan tidak mengetahui bahwa kamar yang rusak itu akan menjadi bangunan yang indah dan kebun yang indah jika bersama Allah? Fasara al-ghulamu ya'wa ilaihi bil-lail. Maka sahaya itu selalu masuk ke kamar tersebut di malam hari. Wa fi ba'dil liyali ittakhadha maulahu majma'an li syarabi wal lahwi. Maka pada satu malam, tuannya membuat jamuan makan dan hiburan. Falamman tasafal lailu wa tafarraqa ashabuhu qama yatufu fid dar. Maka ketika telah lewat tengah malam, para tamu sudah pulang. Qama yatufu fid dar. Tuan rumah itu memeriksa keadaan rumahnya. Fawaqa'a basaruhu ala hajratil ghulam. Maka tertujulah matanya ke kamar si sahaya. Fa iza fiha qandilun min nurin mu'allaqun minas sama. Maka ketika itu dia melihat ada sebuah lampu yang terbuat dari nur, dan lampu itu terulur dari tali yang bergantung dari tali yang terulurkan dari langit. Wal ghulamu fis sujudi yunaji rabbah. Sedangkan si sahaya itu sedang sujud berdoa kepada Allah. Wa huwa yaqul, dalam doanya dia mengatakan, ilahi, wahai Tuhanku, aujabta alayya khidmata maulaya nahara. Engkau wajibkan kepadaku untuk melayani tuan saya di waktu hari. Walaulahu mastakhaltu illa bi khidmatik laili wa nahari. Seandainya bukan karena itu, ya Allah,
pasti saya akan berkhidmat kepadamu siang dan malam. Fa'zirni Rabbi, maka maafkan saya ya Allah. Falam yasil maulahu yadzuru ilaihi hatta tala'al fajru. Maka tuan rumah tersebut terus memperhatikan sahayanya sampai terbit fajar. Fartafa al kandilu wal ta'ammas saqafu. Ketika telah terbit fajar, kandil itu menghilang dan atap kembali menyatu. Faja'ar rajulu wa akhbara imra'atahu, maka laki-laki tersebut pergi menemui istrinya dan menceritakan kejadian yang dilihatnya. Falamma kanatil lailatul qabilatu, ketika malam selanjutnya, aqamar rajulu wa imra'atuhu, laki-laki dan istrinya sama-sama menuju ke kamar sahaya tersebut. Wal qanadilu mu'allaqun wal ghulamu fi sujudi, ketika mereka sampai di sana, keduanya menyaksikan sebuah lampu yang terbuat dari cahaya. Dia tergantung pada sebuah tali yang terulur dari langit. Sedangkan si ghulam itu wal ghulamu fi sujud, dia sedang bersujud, wal munajah, dan sedang berdoa kepada Allah seperti doa malam kemarin. Ila tulu'il fajri, sehingga terbitlah fajar. Thumma da'a wal ghulama wa qala lahu, kemudian keduanya memanggil sahaya tersebut. Wa qala lahu anta hurrun liwajhillahi ta'ala. Keduanya serentak berkata, wahai sahaya, kamu merdeka karena Allah Ta'ala. Hatta tatafarraga li khidmati man kunta ta'zuru ilaihi, sehingga kamu punya waktu yang penuh untuk berkhidmat kepada Allah yang kamu meminta maaf kepadanya. Wa akhbarahu bima ra'aya min karamatihi 'alallahi ta'ala, dan keduanya menceritakan apa yang telah mereka lihat tentang keramat si hamba tersebut. Falamma sami'a zalika, maka ketika sahaya itu mendengar ucapan tuannya, rafa'a yadaihi, dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Waqal, dan dia berkata, ilahi, wahai Tuhanku, kuntu as'aluka alla takshifa sitri wa alla tudhira hali. Ya Allah, saya telah memohon kepadamu agar engkau tidak membuka rahasia ini, dan aku memohon kepadamu supaya tidak seorang pun mengetahui keadaanku. Faiza khasyaftahu faqbitni ilaik. Ya Allah, kalau memang itu telah engkau buka, orang telah mengetahui keadaanku, maka cabutlah nyawaku ya Allah. Fakharra mayyita, maka tersungkurlah ia dan dia tidak lagi bernyawa. Rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.